Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Sugianto Sulistiono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi 1. Perkenalkan, saya Adifa Nuri Safira dengan NIM 08211133330008 dari kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga melakukan coding yaitu mengenai regresi linier, di mana ini menjadi soal UTS nomor ketiga. Oke, mengenai regresi linier, jadi atau least square regression. Di sini akan saya bahas. Nah, misalkan di sini ada suatu sumbu yang horizontal adalah sumbu X dan juga yang vertikal adalah sumbu Y. Di sini kita misalkan ada sebuah titik. Nah, titik di sini punya titik koordinat di mana ada X dan juga ada Y. Di mana data X itu merupakan data input dan Y adalah data output. Seperti tertera pada layar. Nah, kemudian jika kita ingin mendapatkan hubungan linier seperti pada kurva tersebut yang ada garis warna hijau, di sini antara masukan dan juga keluaran, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus membuat suatu garis linier di antara semua titik tersebut untuk menghubungkannya. Jadi kita harus juga menentukan jarak error gitu. Jadi dari tiap titik dengan adanya hubungan linier antara data masukan, di mana data masukan tadi itu adalah X dan juga data keluaran itu adalah Y. Nah, eh, di sini kita lihat bahwa di sini kan ada 4 titik, di mana saya diberi nama, di sini diberi nama 1, 2, 3, dan juga titik keempat. Nah, ketika kita tahu, tadi kan kita sudah menarik garis yang warna hijau, garis linier. Jadi antara titik satu tadi kita tarik garis ke titik titik satu tadi kita tarik garis ke garis yang warna hijau, di mana kita kasih nama jaraknya itu dengan E1. Berlaku pula untuk titik yang lainnya. Ada titik yang kedua, E2, titik yang ketiga, E3, dan titik yang keempat, E4. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan rumus persamaan berikut, yaitu EI sama dengan YI min Y besar garis. Jadi Y besar garis itu apa? Y yang menjadi warna hijau itu ya teman-teman. Atau persamaan regresi linearnya yaitu MX plus C. Kemudian kita substitusi nilai Y garis itu ke persamaan EI yang pertama tadi yang ini. Jadi EI sama dengan YI min min MXI ditambahkan dengan C. Nah, kalau kita menggunakan persamaan tersebut, kemudian kita kuadratkan, itu akan di tampilan dari kurvanya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi E1 itu kita bisa kembali kotak warna. Kita misalkan deh, di sini warna biru, kemudian yang di titik kedua hijau, ketiga merah, dan keempat kuning. Nah, setelah kita misalkan seperti itu kan tadi kita sudah dapatkan antar titik gitu ya. Jarak antara titik dan tadi ada E1, E2, E3, dan E4. Nah, setelahnya, jadi warna-warna tadi itu menunjukkan apa? Itu adalah menunjukkan error dari masing-masing titik. Jadi kan tadi ada 4 titik. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan. Jadi antar kotak-kotak ada 4 kotak tadi itu kita jumlahkan dan itu menjadi total keseluruhan dari errornya gitu. Nah, kebutuhannya adalah membuat besaran kotak yang ada menjadi sekecil mungkin. Nah, untuk itu perlu membuat garis hijau yang tadi yang linear itu diatur sedemikian rupa agar didapat luasan kotak yang paling kecil penjumlahannya. Jadi tadi kan ada yang besar gitu. Jadi gimana caranya kita mengupayakan agar errornya itu
bisa kecil. Jadi dengan error yang kecil itu ditunjukkan dengan kotak yang sekecil mungkin. Jadi kita perlu ubah nih dari nilai konstantanya atau yang garis hijau itu, yaitu dari M dan juga C-nya. Nah, untuk mencari M yang optimum itu adalah D per dm kalikan total error itu sama dengan M. Dan kalau untuk mencari C optimum, D per DC, total error sama dengan 0. Tadi kan kita sudah dapatkan rumus EI ya, EI-nya kita kuadratkan. Jadi untuk total errornya itu dari rumus sigma EI itu dikuadratkan. Nah, total errornya tadi kan kita dapatkan rumus sigma EI kuadrat, di mana sigma YI min MXI plus C terus dikurung dan dikuadratkan. Itu kita bisa melakukan penurunan rumus di mana D per DC seperti pada tampilan ini ya, D per DC, dan juga kita lakukan pula terhadap D per DM total errornya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai C-nya itu YI bar min MXI bar, dan nilai M-nya itu adalah N sigma YI XI min sigma YI sigma XI per N sigma XI kuadrat min sigma XI kurung dikuadratkan. Nah, untuk mencari M yang optimum tadi kan kita sudah cari ya. Jadi di sini kita simpulkan, kita kotakin, dan juga untuk mencari C yang optimum juga sudah kita dapatkan. Nah, untuk menghitung selanjutnya yaitu kita butuhkan least square regression, di mana EI itu adalah tadi kan YI min Y garis bar, EI kemudian dikuadratkan, dan kita bisa dapatkan nilai R-nya. Nah, nilai R ini rumusnya bagaimana? Jadi rumusnya itu sigma EI kuadrat min sigma EI kuadrat per sigma EI kuadrat diakarkan. Nah, kemudian kita bisa melakukan codingan ya. Pertama, kita bisa membersihkan memorinya dulu, kemudian kita melakukan proses data. Nah, kemudian kita memproses nilai dari M dengan codingan tersebut dan memproses nilai C. Jadi nilai M dicari, C dicari, kemudian R dicari, dan yang terakhir adalah pembuatan grafik atau gambar. Nantinya akan muncul plotnya, plot gambar. Nah, seperti ini. Nah, maka dari itu mari kita buktikan di Octave. Di sini saya akan melakukan coding. Coding ini untuk regresi linier, yaitu pada soal UTS nomor 3. Baik, saya izin share screen untuk memulai codingannya. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi Octave dan kita klik pada bagian editor untuk melakukan edit. Yang pertama, kita bisa membersihkan atau melakukan clear. Jadi nantinya ketika di run itu pada command window langsung bersih di bagian atasnya, sehingga langsung menampilkan run yang terbaru, running program yang terbaru. Clear all, kita kasih titik koma agar nantinya tidak muncul, tidak ditampilkan di command window. Kemudian kita buat n-nya 10, kita kasih titik koma. Nah, kemudian kita buat program dengan judul membuat data inputan dengan noise. Jadi fungsi pagar-pagar di sana itu agar tidak dimunculkan pula pada bagian ketika kita melakukan suatu running. Nah, kita bisa bikin M-nya misal adalah 0,3, kemudian C-nya
misal min 5, dan untuk noise-nya itu dengan rumus 2 kali, kalau di oktav perkalian itu menggunakan bintang, kali buka kurung 0,5 dikurangi dengan randy atau bilangan random, yaitu dari 1 sampai ke n. Kita bisa tuliskan seperti itu, tutup kurungnya 2 kali karena buka kurungnya 2 kali. Kemudian kita menggunakan perulangan, menggunakan for i sama dengan 1,2n. Kemudian otomatis ya, kalau ada for nanti muncul n for. Kemudian kita tuliskan y-nya, y dalam fungsi i sama dengan, tadi kan rumusnya mi ya, m kali i, kemudian ditambahkan c. Seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan di bawah n4 ini untuk rumus y-nya, yaitu y sama dengan y ditambahkan dengan noise. Oke, di sini ada typo, saya perbaiki. Nah, kemudian kita gunakan di baris yang ke-14 ini untuk melakukan program selanjutnya, yaitu menentukan atau memproses gitu ya, program dari nilai M. Misal A-nya itu 0, kemudian B-nya juga 0 ya, kemudian C-nya juga 0, D-nya pun pula 0. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan pengulangan for I sama dengan 1,2n dibagi atau dibandingkan dengan n. Kemudian rumus dari A itu adalah A ditambahkan dengan Y yang tadi. Y kecil ya. Y kecil dalam fungsi I. Dalam fungsi I, kemudian kita kasih titik koma. Kita bikin rumusnya A sampai dengan D ya. B sama dengan B, ini kita tambahkan dengan Y dalam fungsi I. Seperti ini. Nah, untuk di A sendiri, ini kita perlu mengalihkan dengan I. Nah, seperti ini. Lanjut, C itu sama dengan C ditambahkan dengan I. Nah, seperti ini. Kemudian yang D itu adalah D besar ditambahkan dengan I, kita kuadratkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengakhirinya dengan N4. Enter. Nah, ini rumus M-nya berarti adalah N dikalikan dengan A min B ya. A min B dikalikan dengan C. Kita bisa tutup kurung di sini dan kita bagi dengan N kecil dikalikan dengan D min C. Jangan lupa untuk dikuadratkan. Ditutup kurung. Nah, setelah kita tadi memproses nilai M, langkah selanjutnya adalah kita akan memproses dari nilai C. Kita kasih tagar, kemudian kita kasih judul, memproses nilai C. Rumusnya yaitu tadi kan kalau di M, A, B, C, D-nya sama dengan 0, kalau yang ini adalah Y dan X-nya yang sama dengan 0. Oke, seperti ini. Kita sama gunakan for juga. I sama dengan 1 dibandingkan dengan N, enter, seperti ini. Dengan rumus Y-nya, sama ya, hampir mirip dengan yang M tadi, namun ini kita ganti variabelnya. Ditambahkan Y dalam fungsi I. Nah, seperti ini dalam fungsi I, kita titik koma, dan rumus X-nya itu adalah X ditambahkan dengan I. Nah, kita titik koma seperti enter. Dan kita akhiri di sini dengan N4.
N for dan kita kasih rumus di bawahnya ya. Jadi rumusnya dari C itu, rumus C itu adalah Y besar dibagi dengan N, tutup kurung, dikurang dengan M, dikurang dengan M, jangan lupa M-nya ini dikalikan dengan buka kurung dengan X besar dibagi dengan N tutup kurung. Kemudian kita melakukan proses data yang ketiga, yaitu menghitung nilai R-nya. Rumusnya adalah E2. Tadi kan kita sudah kupas juga ya pembahasannya. Ini kita bisa menuliskan codingnya seperti ini. Kemudian E2H E2H sama dengan 0 pula, titik koma, dan Y sama dengan 0 titik koma. Oke, kemudian kita bisa menggunakan formulasi for kembali, dengan rumusnya sama, I sama dengan 1 banding N, dengan rumus Y sama dengan Y besar, jangan lupa ditambah dengan Y kecil dalam fungsi I, titik koma, enter, dan kita akhiri di sini. N for, dan kita di bawahnya diberikan rumus Y sama dengan Y min N titik koma. Nah, di sini kita melakukan perulangan kembali yaitu for. Nah, for I sama dengan 1 banding N, seperti ini, 1,2 N, kemudian kita tuliskan E2M sama dengan, kita kasih rumus ya, E2M ditambahkan dengan Y, Y dalam fungsi, sebentar, ini kita kasih buka kurung lagi, biar diselesaikan dulu yang di dalam kurung operasinya. Kemudian dikurang dengan M, ini substitusi ya. M tadi rumusnya ini kita kasih buka kurung dulu, M bintang, kemudian dikali dengan I-nya adalah I kecil, dan kita tambahkan dengan C tutup kurung. Kita tutup kurung lagi, dan kita kuadratkan, enter. Nah, untuk rumus yang kedua, E2H itu sama dengan E2H ditambahkan buka kurung dengan Y sama ya dalam fungsi I seperti ini. Dalam fungsi I dan kita kurangi dengan Y besar. Nah, Y besar tadi kita tutup kurung ya. Dan dikuadratkan titik koma enter. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa akhiri dengan fungsi N for. Nah, bawahnya kita bisa tuliskan rumus R-nya. R sama dengan buka kurung E2H min ya. E2M. Oke, kemudian kita bisa tutup kurung dan kita bagi dengan E2H. Nah, E2H kita tutup kurung di sini dan kita kuadratkan dengan ini akar ya, tadi rumusnya R kan akar, jadi kalau di sini bisa SQRT atau pakai di sini saya pakai pangkat 1/2, jadi sama saja gitu ya. Oke, kurungnya kita pastikan bahwa itu sudah pas. Nah, selanjutnya adalah bisa kita enter ya teman-teman. Di sini kita buat program lagi. Kita kasih judul yang bagian terakhir nih, yaitu membuat gambar. Jadi nanti akan muncul grafik. Nah, rumusnya kita bisa pakai figur. Kita pakai bisa figur, buka kurung, 1, tutup kurung, enter. Kemudian kita masukkan I, tadi kan 1,2N. Kita titik koma, enter. Dan kita plot. Bisa kita masukkan plot Y titik koma, kita kasih petik dari X di sini, menandahkan titiknya ya, kita enter terus kita hold.
kita hold on, kita hold on, dan kemudian setelah kita hold on, kita plot buka kurung I, koma M. Nah, M-nya tadi rumusnya kan MI ya, MI ditambah dengan C, seperti ini. Kita jangan lupa tutup kurung, dan kita tadi kan hold-nya kita hidupkan ya, kemudian kita matikan dengan titik koma. Oke, selanjutnya kita save and run. Di sini saya akan membuat folder. Di sini soal nomor 3 UTS Viskom 1. Oke, open, kita kasih rename soal UTS 3 Viskom. Nah, dan kita save. Oke, kita coba running. Bismillah. Oke, di sini tertera bahwa ada error ya, di sini error NAS independent 12. Kita cari line ke-12, kolom 12. Oke, di sini kita pelajari dulu kira-kira ada yang salahnya di mana. Y plus Y NAS. Oke, di sini kita bisa tulis ulang ya. Mungkin ada kesalahan dari pengetikan. Sini coba kita running kembali. Oke, di sini ada di line 12 kolom 4. Coba kita kasih cekomnya. Oke. Kita coba run. Oke, sebentar kita coba untuk running. Oke, tadi kita bisa running ya, di sini kita running, dan nah di sini sudah berhasil ya. Jadi tadi sudah terselesaikan. Kita tadi ada mungkin harus diketik ulang ya dari di noise-nya. Kita lihat di command Windows, nah seperti ini, dan coba kita running kembali. Nah, kita muncul figur seperti ini ya. Oke, jadi alhamdulillah coding untuk soal nomor ketiga kita berhasil. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.